salah satunya kita mendorong untuk masuk di GIA ranking ya atau GIA Index, Global Islamic Economics Index. Karena modest visum itu bagian salah satu dari 6 aspek ya, 6 sektor yang digenjot selain makanan dan minuman. Ini fashion ini karena potensinya cukup besar. Nah, dengan berada di GIA Index, ranking-an semakin bagus, meskipun saat ini memang kita akui untuk Muslim Fashion ini masih awalnya sudah masuk 10 besar. Nah, ini sangat fluktuatif. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kita cermati salah satunya untuk bisa mendorong ekonomi syariah melalui industri halal yang itu di-matching salah satunya adalah dengan mendorong Indonesia sebagai produsen pakaian muslim yang potensial untuk dikembangkan. Nah, ini awal ya, awal yang kita dorong melalui sertifikasi halal. Misalnya, sertifikasi halal itu baru kita berlakukan per 17 Oktober 2021 untuk pakaian muslim. Memang baru dan ini secara bertahap kita akan maksimalkan sehingga menjadi bagian dari sekian regulasi yang sudah ada tadi yang disampaikan oleh Mas Muhammad Aikal terkait dengan kebutuhan dari pelaku usaha sendiri dan juga secara umum untuk mendorong ekonomi syariah dan industri halal ini. Oke, nah tadi Itu berbicara Mbak Eva. terkait dengan, ekonomi syariah dan juga industri halal ini juga kan, terus menjadi concern dari pemerintah dan diupayakan juga agar di tahun-tahun dekat ini, di tahun 2024 ini juga Indonesia bisa menjadi salah satu pusatnya di dunia. Nah tapi kita berbicara terkait dengan, balik lagi seperti yang tadi di-mention oleh Mas Haikal, ada juga, politik dumping begitu ataupun juga tadi ya, gempuran dari, impor sendiri yang cenderung akhirnya, mengganggu nih ya untuk kondisi industri, lokal ataupun juga di dalam negeri. Nah Anda sendiri melihatnya seperti apa sih Pak terkait dengan hal ini begitu Pak, silakan Pak Mas Ya, Duki. kondisi memang terkait dengan pakaian muslim ini pertama yang memang harus dilakukan adalah proteksi. Namun proteksi yang dimaksud tentulah yang harus dibarengi juga dengan peningkatan kualitas. Karena bagaimanapun di saat pasar bebas berlaku dan Indonesia tidak bisa tidak harus bersama-sama juga dengan negara-negara lain bersaing untuk menjadikan produk-produk fashion unggulan yang dari masing-masing negara ini tentu harus menyeimbangkan itu. Tidak hanya melakukan proteksi di dalam negeri, tetapi juga memperluas pasar dalam negeri. Karena begini, kita kan tidak semata-mata orientasi ekspor juga, karena kebutuhan di dalam negeri itu kan sangat-sangat tinggi. Dan Indonesia, hemat saya, pengalaman yang kita dorong untuk 1-2 tahun terakhir berkenaan dengan industri halal, khususnya makanan dan minuman, itu sebenarnya di 2 posisi, memperkuat pasar di dalam negeri, yang itu segmennya cukup banyak tadi, kalau kita tahu sekarang kecenderungan untuk busana muslim, baik untuk laki-laki maupun perempuan, itu semakin trennya menaik gitu, ya ini juga harus dijawab dengan berbagai inovasi-inovasi yang dilakukan. Apalagi segmented-nya sekarang sudah mulai lebih mudah untuk dicandra. Misalnya untuk pakaian muslim bagi lelaki, bagi perempuan, bagi anak-anak misalnya itu kan ini sudah satu segmen tersendiri, belum lagi yang tadi sebut kelas menengah gitu kan, kelas menengah kota misalnya, ini kan semakin kecenderungannya semakin membesar. Ini segmen tersendiri yang itu kasus tadi yang saya sampaikan untuk industri halal makanan dan minuman, itu bagian dari indexing kita yang nanti akan bisa menaikkan posisi kita. Itu satu Oke. hal. Yang kedua tentu tadi jika orientasi ekspor, pasar-pasar di masyarakat di kelompok misalnya negara-negara OKI misalnya, itu kan tinggi sekali kebutuhannya. Oke, Eee, baik baik. Beberapa kali kan sudah ada expo, juga event-event nasional maupun internasional yang bisa digunakan sebagai
bagian dari promosi untuk memperkuat Indonesia Untuk di mata ya, dunia. baik.